Oke, mesin roasting profesional yang diminikan ini video part 2. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita semprot dulu. Sebelumnya, terima kasih kepada William Edison Coffee sudah mempercayai saya untuk nge-review mesin ini. Jadi mesin ini sudah di tangan saya hampir 2 bulan. Jadi pertama kali saya terima mesin ini masih menggunakan regulator gas yang standar. Jujur, pertama kali saya menggunakan regulator gas yang standar ini, saya agak sulit menentukan yang mana api kecil, api besar, dan api sedangnya. Jadi, baru saja perusahaan ini kabarin ke saya kalau mereka ke depannya tidak akan lagi memproduksi mesin ini WE Exfuji Mini Roaster 100 dengan regulator yang standar. Jadi ke depannya mesin ini akan langsung dipasangkan dengan regulator yang sudah ada manometer dengan satuan kPa atau kilopascal. Jadi kalau ada satuan kilopascal, kita akan bisa menentukan posisi api dengan sangat presisi. Oke, jadi sebelum masuk ke cara ngerosting, saya jelasin dulu cara panasin mesin ini. Bagi saya, kalau misalnya saya mau masuk biji kopi di suhu 160 derajat, saya lebih senang panasin mesinnya lebih dari 160. Biasanya saya suka panasin mesinnya sampai ke 200 derajat. Setelah itu baru saya buka seluruh jalurnya supaya suhunya turun ke 160, baru saya masukin. Dengan cara seperti itu pemanasannya akan lebih merata. Oke, kita lihat. Jadi, nah ini manometer yang tadi saya bilang. Kita ke 0,5 dulu. Kita nyalain. Wes, keren. Kalau ini di sini namanya mancis. Kalau di sana mungkin apa? Korek ya. Setelah itu kita setel ke nomor paling, bukan paling ya, ke nomor 2. Nomor 2 ini termasuk besar. Jadi kalau di mesin ini, api kecil itu 0,5 ke bawah, itu api kecil. Api sedang itu 1 sampai 1,5. Nah, di atas 1,6 sampai ke 2 itu sudah termasuk besar. Jadi ini kan sudah di angka 2, nanti saya akan panasin dia sampai ke 200 derajat. Setelah 200 derajat, saya turunin ke 0,5. Nanti kalau udah 200, kita turunin ke 0,5. Baru kita buka semuanya. Buka drum, lidnya, drum door, dan airflow. Turun ke 160, baru kita masukin biji kopinya. Oke, sekarang kita panasin dulu. Sip. Nah, ini suhu udah menunjukkan 200-an. Jadi kita buka lidnya, buka drum door, buka airflow controller, kecilin api ke bawah 0,5, dan kita tunggu dia mencapai angka sekitar di bawah 160 sedikit, baru kita tutup semuanya. Sudah 160, kita masukin biji kopinya. Nah, ini biji kopi sudah saya sediakan. Oke. Nah, ini biji kopi density-nya termasuk tinggi. Ini kapasitasnya 100 gram. Jadi nanti saya mau roasting 100 gram. Jadi karena biji ini density-nya tinggi atau tingkat kepadatannya tinggi, maka kita harus masuk di suhu drum tinggi. Nah, jadi kita harus tahu suhu drum tinggi di mesin ini berapa. Jadi suhu drum tinggi di mesin ini itu 160. 160 itu termasuk tinggi. Jadi beda jenis mesin roasting bisa beda suhu drumnya. Umumnya mesin yang lebih besar itu suhu tinggi itu di angka 210 sampai 220. Jadi tidak bisa disamakan antara mesin besar dan mesin kecil. 60, kita masukin biji kopinya. Nah, ini biji kopinya 100 gram. Begitu masuk biji kopi, kita timer api di 0,5. Jadi 0,5 ini adalah api kecil. Nah, kita biarin api kecilnya selama 1,5 menit.
Nah, ini sebenarnya adalah tahap supaya biji kopinya menerima energi dulu, karena panas itu adalah energi. Nanti udah 1,5 menit, kita naikin apinya ke posisi sedang. Posisi sedang itu adalah 1,5 sampai 1,6 sampai ke dia first crack. First crack itu biasanya di mesin ini dimulai di suhu drum sekitar hampir 200 derajat. Udah begitu, sudah first crack, kita kecilin api di 0,5. Kita buka airflow-nya supaya asapnya bisa keluar ke belakang. Sampai nanti suhu drumnya menunjukkan suhu 210, itu udah boleh dikeluarin biji kopinya. Jadi dengan teknik seperti ini, jamin pasti enak. Jadi saya nggak usah jelasin terlalu mendetail atau terlalu teknis soal ngerosting. Kalau kalian ingin lebih teknis lagi soal ngerosting, kalian silakan ikuti kelasnya, karena perusahaan ini, William Edison Coffee, juga ada buka kelas roasting. Oke, ini udah 1 menit setengah. 1 menit setengah, kita naikin apinya ke 1,6. Airflow tetap di angka 3. Jadi airflow-nya di middle. Nah, setelah itu kita tunggu sampai 195 ke 200 derajat. Antara itu kita dengar first crack-nya di suhu berapa. Begitu terdengar first crack sudah mulai banyak, kita kecilin api kembali ke 0,5. Simple, sederhana. Ini bisa diterapin, jaminan enak kalau pakai teknik ini. Oke, kita tunggu aja. Yup. Nah, ini suhu sudah menunjukkan 109,200, sudah kedengaran ada first crack-nya. Langsung kita kecilin apinya ke 0,5. Kedengaran first crack-nya, kita besarin airflow-nya ke angka 5 supaya asapnya itu bisa tersedot ke belakang. Dan kita tahan proses ini selama 1,5 menit. Jadi ini namanya development time. Jadi saya reset dulu timernya, kita tahan 1,5 menit. Nah, nanti kalau sudah 1,5 menit, kita tinggal buka pintunya, roasting selesai. Gampang kan? Oke. Kesimpulan dari video ini, emang bener tagline mereka, "Now everyone can roast their favorite beans." Karena saya yang amatiran aja juga bisa ngerosting, hasilnya seragam, ini pasti enak. Karena perusahaan ini, WE Exuji Mini Roaster 100 ini menjanjikan mesin mereka user friendly, dan benar user friendly. Saya yang tidak pengalaman ngerosting aja bisa menghasilkan hasil roastingan yang pasti oke punya. Tapi yang penting, link pembelian ada di bawah. Kalian isi discount code-nya Mini Roaster Herman untuk dapatkan free ongkir Indonesia area. Sekian video saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ini mesin mantep anjing.